Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak ibu di rumah? Semuanya sehat ya? Sudah siap belajar? Sepertinya anak-anak ibu sudah tidak sabar untuk belajar kembali. Baik, kita akan melanjutkan pembelajaran tetap pada tema 6, subtema 1, pembelajaran 5 dan 6. Seperti biasa, sebelum belajar, mari kita berdoa bersama-sama dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Semoga pembelajaran kita diberikan kemudahan dan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, sekarang kita sampai pada pembelajaran 5 dan 6. Sudah disiapkan buku temanya? Ya, silakan Ananda buka buku tema 6-nya, subtema 1, pembelajaran 5, pada halaman 31. Nah, di sini ada sebuah puisi yang berjudul Kelinciku. Ibu bacakan dulu ya. Nanti Ananda juga harus membaca di rumah masing-masing. Kelinciku. Aku mempunyai 2 kelinci. Aku senang bermain bersama kelinci. Kelinciku lincah melompat-lompat. Aku pun melompat bersama kelinciku. Nah, di sini puisi dengan judul Kelinciku ini nanti Ananda tulis kembali, salin di buku temanya masing-masing, tapi dengan huruf tegak bersambung. Ya, jadi puisi 1 bait ini silakan Ananda tulis kembali dengan menggunakan huruf tegak bersambung. Sudah bisa semua ya menulis dengan huruf tegak bersambung? Kita lanjutkan pada halaman 32. Ayo membaca. Nah, sekarang Ibu baca dulu ya. Lani anak yang rajin. Lani selalu mengerjakan tugas sekolah dengan baik. Tugas membuat puisi sudah dikumpulkan kepada guru. Lani mengikuti pelajaran dengan tertib. Misalnya, Lani mengikuti pelajaran olahraga sesuai aturan. Ketika berolahraga, Lani mengenakan pakaian olahraga. Lani mengikuti petunjuk guru. Nah, ini pada halaman 32 ini adalah bacaan tentang Lani yang sedang mengikuti pelajaran olahraga. Nah, tadi kan ceritanya tentang Lani. Jadi, tadi adalah pengalamannya Lani. Sekarang, Ibu ingin anak-anak menceritakan pengalamannya ketika mengikuti olahraga. Ceritakan pengalamanmu saat melaksanakan tata tertib mengikuti pelajaran olahraga. Ceritakan pula pengalamanmu jika pernah melanggar tata tertib pada saat mengikuti pelajaran olahraga. Tuliskan ceritamu pada kotak yang tersedia dengan menggunakan huruf tegak bersambung. Nah, ini nanti kan anak-anak ibu sudah pernah ya mengikuti pelajaran olahraga. Pasti anak-anak ibu pernah melanggar suatu tata tertib. Di samping pernah melanggar, tetapi anak-anak ibu juga mentaati tata
tertib saat mengikuti pelajaran olahraga. Nah, itu pengalaman yang anak-anak ibu pernah alami. Silakan ditulis. Nanti pengalaman yang pernah dialami oleh anak-anak ibu silakan ditulis dengan menggunakan huruf tegak bersambung. Untuk soal yang pertama itu adalah pengalaman melaksanakan tata tertib ketika mengikuti pelajaran olahraga. Nah, ibu beri contoh ya. Misalkan anak-anak ibu tadi ketika mengikuti pelajaran olahraga memakai baju olahraga. Nah, itu adalah termasuk melaksanakan tata tertib. Mungkin ada lagi anak-anak ibu datang tepat waktu. Nah, itu juga pengalaman melaksanakan tata tertib. Untuk soal yang nomor 2 itu adalah pengalaman melanggar tata tertib. Jadi, mungkin di sini anak-anak ibu pernah melaksanakan suatu kesalahan atau pelanggaran. Nah, itu bisa ditulis di buku temanya dengan menggunakan huruf tegak bersambung. Sampai sini paham ya? Setelah ini, waktunya anak-anak mengikuti pelajaran olahraga. Kita lanjutkan pada pembelajaran yang ke-6. Ayo membaca. Nah, di sini ada teks bacaan, kita baca bersama-sama ya. Lani selalu mematuhi tata tertib ketika mengikuti pelajaran. Menyelesaikan tugas sekolah termasuk dalam tata tertib sekolah. Misalnya, Lani sudah menyelesaikan tugas membuat puisi. Lani mengumpulkan tugas tepat waktu. Lani berdisiplin dalam menjalankan tugas sekolah. Nah, itu adalah cerita Lani dalam mematuhi tata tertib sekolah. Jadi, dia itu menyelesaikan tugas-tugas sekolah tepat waktu. Salah satunya yaitu membuat puisi. Nah, dia mengumpulkannya juga tepat waktu. Nah, ini adalah puisi yang ditulis oleh Lani untuk melengkapi tugas sekolah tadi ya. Ternyata Lani menulis puisinya dengan huruf tegak bersambung. Nah, tadi kan ada tugas untuk menyalin sebuah puisi kan dengan tulisan tegak bersambung. Nah, ini bisa dicontoh. Tugas sekolah Lani ada tugas individu dan ada tugas kelompok. Tugas individu merupakan tugas yang harus diselesaikan sendiri. Misalnya, tugas membuat puisi dan tugas mengerjakan soal secara mandiri. Tugas kelompok merupakan tugas yang diselesaikan bersama teman. Misalnya, tugas menimbang benda, tugas membuat laporan kegiatan, dan tugas berdiskusi. Nah, di sini dari teks bacaan kita memperoleh informasi yaitu tentang tugas individu dan tugas kelompok. Jadi beda anak-anak antara tugas individu dan tugas kelompok. Kalau tugas individu itu harus diselesaikan sendiri secara mandiri. Contohnya seperti ini, membuat puisi dan mengerjakan soal. Kalau kelompok itu dikerjakan bersama beberapa teman. Biasanya terdiri dari 2 sampai 5 orang. Apa saja tergantung materinya. Sampai sini paham ya? Dari teks bacaan tadi, silakan Ananda menjawab pertanyaan-pertanyaan berdasarkan teks bacaan
tadi. Nanti jawabannya sama seperti tadi, ditulis dengan huruf tegak bersambung. Ya. Jadi nanti silakan jawabannya ditulis di buku tema pada halaman 39 sesuai dengan teks bacaan di atasnya. Tadi sudah tahu ya, apa itu tugas individu, apa itu tugas kelompok. Nah, sekarang coba kita membuat tabel, kita isi, itu adalah tentang tugas-tugas yang sudah kita selesaikan. Nah, ini berhubung tadi sudah menyelesaikan beberapa tugas, kita bisa menulisnya di sini ya. Kita bahas bersama-sama. Nanti Ananda silakan menyalin di buku temanya pada halaman 38. Sudah ada contoh nomor 1, yaitu membuat puisi. Nah, hasil tugasnya yaitu puisi berjudul Kelinciku. Nah, tadi tugasnya ada apa lagi? Menulis tegak bersambung. Menulis tentang apa? Hasil tugasnya? Ya, menulis puisi Kelinciku. Jadi puisi kelinci tadi ditulis dengan tegak bersambung. Nah, tugas yang ketiga masih menulis dengan huruf tegak bersambung ya. Apa tadi yang ditulis? Ya, pengalaman melaksanakan atau melanggar tata tertib ketika berolahraga. Masih ingat ya tadi ya? Jadi ini sambil kita review. Yang nomor 4. Nah, ternyata masih sama, yaitu menulis huruf tegak bersambung. Hasil tugasnya? Ya, menjawab pertanyaan dari teks bacaan. Teks apa tadi? Yaitu tentang pengertian tugas individu dan tugas kelompok. Nah, ini sudah terisi semuanya ya. Silakan Ananda salin di buku temanya. Nah, kita lanjutkan. Kita sampai pada ayo mengamati. Nah, di sini ada gambar. Sudah melihat semuanya ya. Kalau pada buku temanya terdapat di halaman 39. Nah, sekarang coba anak-anak ibu amati dulu. Kira-kira apa saja yang bisa kita ketahui dari gambar yang sudah ditampilkan ini? Sudah mencermati semua? Nah, dari gambar yang sudah diamati tadi, kalau pada buku tema di halaman 39 ya, itu apa yang ingin kamu ketahui tentang gambar di atas? Nah, buatlah pertanyaan tentang hal-hal yang ingin kamu ketahui dari gambar. Tukarkan pertanyaan dengan temanmu. Jawablah pertanyaan temanmu. Diskusikan jawaban temanmu atas pertanyaan yang kamu ajukan. Nah, jadi dari gambar yang sudah kita amati tadi, kira-kira apa sih yang ingin kita ketahui? Nah, berhubung anak-anak ibu semuanya di rumah, kita bahas bersama-sama saja ya. Nanti anak-anak ibu tinggal menyalin di buku temanya. Jangan sampai tidak disalin ya. Masih ingat ya tadi gambarnya? Baik, kita akan bahas bersama-sama. Hal-hal yang ingin diketahui. Nah, yang pertama,
Pertanyaannya yaitu, apa yang dilakukan Lani di kebun belakang rumahnya? Nah, tadi kan ada seorang wanita yang sedang duduk di kebun belakang rumah. Nah, itu namanya Lani. Nah, kira-kira apa yang dilakukan oleh Lani? Ya, Lani melakukan suatu kegiatan yaitu memberi makan hewan peliharaannya. Jadi itu ya. Yang pertama, apa yang dilakukan Lani di kebun belakang rumah? Jawabannya, memberi makan hewan peliharaannya. Silakan Ananda tulis di buku temanya halaman 40. Kita lanjutkan nomor 2. Hewan apa saja yang dipelihara oleh Lani? Ya, tadi di situ ada hewan apa kira-kira? Ya, tadi hanya ada satu macam hewan, yaitu kelinci. Tapi kelincinya warnanya bermacam-macam. Ada yang coklat, ada yang putih, ada yang abu-abu. Sudah ya? Paham sampai sini? Nah, kita lanjutkan nomor 3. Berapa ekor kelinci yang dipelihara oleh Lani? Nah, tadi pada gambar ada berapa ekor kelinci? Ya, silakan dibuka lagi, dihitung bersama-sama ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, ternyata kelinci yang dipelihara oleh Lani ada 5 ekor. Nah, silakan ditulis. Nomor 4. Makanan apa yang diberikan Lani untuk kelinci-kelincinya? Nah, semuanya pasti tahu ya, kira-kira kalau kelinci itu memakan apa? Ya, kelinci itu memakan wortel. Tadi di gambar ada wortelnya. Ada yang dipegang oleh Lani, ada yang di timbangan belakang Lani. Jadi anak-anak, kelinci itu makan wortel. Yang terakhir, nomor 5. Apa yang dilakukan Lani sebelum memberikan wortel kepada kelincinya tersebut? Kira-kira apa yang dilakukan Lani sebelum Lani memberikan kepada kelincinya? Iya, tadi pada saat membahas nomor 4, wortelnya ada yang di dalam timbangan. Jadi, sebelum Lani memberikan kepada kelinci-kelincinya, Lani menimbang wortel menggunakan timbangan. Nah, sampai sini semuanya sudah paham? Sudah memperoleh beberapa hal yang ingin diketahui ya. Kesimpulannya, pada gambar tadi, Lani memelihara beberapa ekor kelinci dan oleh Lani diberikan makanan wortel. Sudah paham semuanya? Nah, ini ada 3 soal yaitu menimbang wortel. Pasangkan gambar wortel yang ditimbang dengan berat sesuai keterangan. Nah, untuk gambar yang pertama, ternyata wortelnya itu mempunyai berat sama dengan 1 kilo. Nah, kita beri arah panah ya. Untuk gambar yang pertama itu beratnya 1 kilo. Kita tarik garis dari yang pertama
ke berat dengan bertuliskan 1 kilo. Nah, sudah? Kita lanjutkan untuk gambar yang kedua atau gambar bawahnya. Nah, itu wortelnya setara dengan berapa kilo? Ya, jadi timbangannya itu ada 3, masing-masing mempunyai berat 1 kilo. Jadi 1 kilo ditambah 1 kilo ditambah 1 kilo, hasilnya 3 kilo. Ya, kita tarik ya. Tarik dari titik menuju berat timbangan dengan angka 3 kg. Yang terakhir, nah itu ternyata wortelnya banyak sekali, setara dengan 5 kg. Nah itu terlihat ya, 1 kilo sampai 5 kali. Kita tarik garis dari titik yang paling bawah ke berat, bertuliskan angka 5 kg. Sudah selesai semuanya? Nah, berikut ada kerjasama dengan orang tua. Carilah gambar hewan-hewan peliharaan dan makanannya. Gunting dan tempelkan gambar hewan-hewan peliharaan tersebut pada kertas tugas. Gunting dan tempelkan makanan hewan-hewan peliharaan di tempat yang sesuai dengan hewannya. Mintalah bantuan orang tuamu ketika menggunakan gunting. Nah, ini tugasnya anak-anak ibu di rumah. Silakan minta bantuan kepada orang tua ataupun yang lainnya yang ada di rumah ya. Nah, perlu ibu ingatkan kembali, kemarin pada pembelajaran 1 dan 2 itu ada tugas mencari beberapa gambar hewan peliharaan. Nah, dari gambar yang sudah dicari oleh anak-anak ibu, silakan dilengkapi. Kira-kira hewan peliharaan itu makanannya apa ya? Gitu ya. Jadi nanti ditempel di sebelahnya. Nah, kemarin sudah mencari hewannya, sekarang kita cari makanannya. Gitu ya. Jadi kalau misalkan anak-anak ibu kemarin sudah mencari hewan apa? Kelinci gitu ya. Nah, tadi kelinci makan apa? Wortel. Nah, tinggal anak-anak ibu mencari gambar wortel, nanti ditempel di sebelahnya hewan-hewan peliharaannya sesuai dengan makanannya masing-masing. Nah, gitu. Anak-anak sudah paham semuanya? Nah, alhamdulillahirobbilalamin, pembelajaran pagi ini telah usai. Semoga anak-anak ibu semua bisa mengerjakan tugas-tugasnya dengan baik ya. Tetap semangat dalam belajarnya walaupun masih di rumah masing-masing. Kita berdoa bersama-sama dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.